Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan insya Allah kita akan punya tema yang sangat luar biasa, tunaikan zakatmu. Dan sebelum kita sapa guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, Ali ingin sapa dulu pemirsa yang ada di studio ya. Assalamualaikum. Masya Allah kompak banget, sehat semuanya. Dari Majelis Taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Nurul Salam Tambun Bekasi. Masya Allah, Tambun Bekasi. Saling mendoakan ya, mudah-mudahan hari ini penuh dengan keberkahan. Amin ya robbal alamin. Dan baik, ya insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Abi Ghifran dan Ustadz Syam untuk ngaji yuk. Dan alhamdulillah alamin, saat ini sudah bersama guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, wabarakatuh. happy banget nih ada Kiai di sini. Insya Allah banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau, Masya Allah. Dan alhamdulillah juga sudah ada bintang tamu kita seperti biasa yang akan menginspirasi kita dengan cerita-cerita beliau ya. Bapak Haris Falah. Assalamualaikum Mbak Haris. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Haris boleh dibuka maskernya. Ya, kita udah jaraknya udah cukup jauh nih. Sehat Pak Haris ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Kiai, kita simak kisah beliau dulu ya. Pak Haris, boleh nggak sih ceritakan kepada kita perjalanan Pak Haris sampai saat ini akhirnya ketemu sebuah titik yang bisa dibilang sukses gitu ya. Sehingga akhirnya cerita Pak Haris bisa memotivasi kita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Kiai. Cerita saya sebetulnya panjang ya, tapi cerita yang panjang dan menyeramkan sebetulnya. Masya Allah. Saya pernah berada di dunia radikalisme yang cukup panjang. Di kelompok teroris juga. Dan itu saya ada di puluhan tahun sebetulnya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menyelamatkan saya, tapi dengan harga yang mahal. Saya harus masuk di dalam tahanan selama 4,5 tahun. Ketika saya di dalam tahanan itulah ada titik balik kesadaran yang saya rasa patut saya syukuri, sehingga saya bisa kembali kepada paham Islam yang wasatiyah. Paham Islam yang semestinya memang begitu, yang moderat, yang penuh dengan toleransi dan rahmatan lil alamin. Sebelumnya bagi saya doktrin-doktrin Islam yang saya terima itu penuh dengan kebencian, penuh dengan permusuhan, bahkan sangat sangat boleh dibilang sangat gemar untuk menumpahkan darah. Padahal Rasulullah SAW saja di dalam peperangan berpesan kepada para pasukannya untuk tidak membunuh anak-anak, tidak membunuh perempuan, orang-orang tua, para rahib dan pendeta, tidak boleh merusak pepohonan dan juga tidak boleh merusak rumah ibadah. Tapi apa yang kami lakukan dulu, jangankan gereja, tapi masjid saja pernah dilakukan pengeboman. Ini kan saya katakan betul-betul di dunia yang suram. Pada saat saya di dalam tahanan itu kemudian saya melakukan kontemplasi, melakukan banyak perenungan karena memang banyak waktu yang saya bisa manfaatkan selama 4,5 tahun itu. Saya banyak membaca buku, kemudian juga banyak punya kesempatan mengkaji lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan pencerahan-pencerahan dari beberapa tamu-tamu yang mengunjungi saya dari berbagai instansi. Bolehlah disebut dengan program deradikalisasi. Itulah yang menjadi titik balik buat saya dan kemudian saya sadari
saya tinggalkan dan saya menyatakan bahwa Islam yang saya pahami dahulu dengan paham yang keras, dengan paham yang intoleran, sebetulnya bukan Islam yang seperti itu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga sekarang alhamdulillah saya bersama teman-teman saya ada yayasan Pak Kiai. Yayasan namanya Yayasan Hubul Waton Indonesia 19 Mas Ali Zainal ya. Ya. Jadi di situ berkumpul teman-teman mantan teroris yang dulunya para bomber sebetulnya. Tapi sekarang juga punya kesadaran yang sama. Di situ kita. Ya, mungkin boleh diterangkan ini foto-fotonya sedikit Pak Haris. Foto-foto yang ada sekarang ini yang tayang, ini lagi di lokasi mana Pak Haris? Ini di Sentul, di Babakan Madang, tempat usaha kami. Ini di Majelis Taklim ketika saya menjadi penceramah. Ini dengan teman-teman yang kita lakukan pembinaan baik di lapas maupun di luar lapas. Ini di lapas. Ini usaha yang kita bangun karena di sana alhamdulillah ada peternakan sapi yang sudah kita lakukan. Oh, sekarang nih ya sudah memiliki sapi ya, Masya Allah. Walaupun buat titik balik sampai sadar itu apa yang pertama menyentuh dan ingin berubah paham keagamaan dari tadi umumnya ekstrim menjadi orang yang moderat lah ya. Yang paling utama pastinya ada paradigma yang betul-betul berubah dalam diri saya Pak Kiai. Pada saat dulu saya menganggap bahwa aparat itu yang namanya kepolisian, TNI, terutama Densus 88 itu adalah musuh nomor 1 buat saya. Tapi saya anggap mereka adalah jahat, saya anggap mereka itu adalah memerangi Islam. Itu yang kami dapatkan dulu, tapi setelah saya berinteraksi selama dari mulai penangkapan sampai kemudian saya berada dalam tahanan, semua yang saya pahami seperti itu berbeda sama sekali dengan kenyataannya. Ternyata aparat ini sangat manusiawi sekali, sangat memberikan pelayanan kepada kita. Bagaimana kalau kita mau membaca buku, diberikan buku. Kita ingin membaca tafsir, dibelikan tafsir itu. Sampai juga didatakan guru Pak Kiai. Itu sebetulnya yang paling menyentuh. Jadi selama ini yang saya musuhi ke orang-orang baik. Bahkan saya menganggap mereka adalah orang-orang yang tidak Islam, saya kafirkan mereka. Padahal kadang-kadang mereka duha, saya tidak duha. Ketiga, mereka puasa Senin Kemis, kadang-kadang saya tidak puasa Senin Kemis. Meskipun pada saat ketika saya di tahanan pasti pekerjaan sunnah itu tidak pernah tertinggal alhamdulillah. Baik itu duhanya, baik itu tahajudnya, baik itu kemudian tadarus Qur'annya, kemudian juga kajian-kajian yang lain yang membuat kemudian kami banyak yang sadar. Begitu Mas Ali Zainal. Baik, Masya Allah ya. Nah sekarang kita sudah mulai move on nih dari yang puzzle tadi. Sekarang aktivitasnya apa nih? Mungkin sedikit bisa diceritakan. Bisnis sapi tadi ya? Iya. Ya sedikit silakan. Ya aktivitas sekarang pertama alhamdulillah saya juga membina salah satu pesantren di Cianjur. Masya Allah. Darussalam Al Mubarak. Kemudian membangun usaha karena kita berpikir bahwa menyadarkan orang-orang yang tadinya keras tidak hanya bisa kita merubah pola pikirnya, tapi juga bagaimana mensejahterakan. Alhamdulillah kami ada peternakan sapi di daerah Sentul. Itu sekarang ada 40 sapi baru. Insya Allah akan ada 200 sapi di sana. Masya Allah, amin. Dan kemudian juga ada agrowisata, Lewi Pengaduan namanya, yang cukup viral sebetulnya. Kalau saya lihat di media sosial. Ya. Dan itu kemudian kita kelola sampai dengan hari ini bersama teman-teman untuk bagaimana mensejahterakan. Baik. Tapi ada satu moto yang kami pegang Mas Zainal, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk semua manusia. Oke. Gitu.
Masya Allah. Baik Kiai, mungkin sedikit apa yang bisa kita ambil Kiai? Ya, saya pikir moto tadi itu yang perlu kita renungkan. Khairun nasi indallahi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang tak berguna, apalagi mengganggu atau menjadi sampah bagi orang lain. Ini penting. Oleh karena itu, semua orang mempunyai pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ada kalanya Allah menariknya, memperingatkannya setelah dia melalui beberapa liku-liku, termasuk mamanya dari paham keagamaan, ingin beragama yang benar, tapi salah gurunya, salah yang menuntunnya, sehingga yang seharusnya benar menjadi salah. Orang yang beriman dianggap kafir, orang yang perhatian dianggap jahat. Dan itu kan bolak-balik. Oleh karena itu kita memang perlu menyadari untuk hidup akan berubah kepada yang lebih baik. Jangan lupa belajar kepada orang yang ahli di bidangnya, soleh di dalam mengamalkannya, dan terus berupaya untuk memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga yang bisa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala beberapa amal kita yang baik, tentu juga bisa meninggalkan. Tadi ada pesantrennya, ada ma qaddamu wa atharahum, apa yang dipersembahkan kepada Allah, ada legacy yang bisa ditinggalkan kepada generasi berikutnya. Masya Allah, terima kasih Kiai. Terima kasih juga buat Pak Haris Falah. Sukses bisnisnya, barokah terus dan mudah-mudahan jadi besar. Amin ya rabbal alamin. Dan baik pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Ramadan melengkapi puasa kita. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Ramadan melengkapi puasa kita. Dan masih bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis, Masya Allah. Baik guru, mohon ilmunya guru tentang tunaikan zakatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bi'ita'i zakah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak ibu sekalian, ini sudah di penghujung bulan Ramadan. Beberapa hari kita akan merayakan Idul Fitri. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Cuman sebagian orang kita juga disamakan dengan mengeluarkan zakat mal. Apakah zakat mal harus di bulan Ramadan? Tidak, tergantung kepada malnya, tergantung pada hartanya. Kalau hartanya harta pertanian setiap panen. Kalau itu pertambangan setiap dia menggali. Ketika berupa perdagangan itu baru setiap tahun. Cuman orang kita merasa kalau zakat di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikeluarkanlah zakat fitrahnya, dikeluarkan juga zakat hartanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang wajib kita keluarkan mulai kemarin, mulai Ramadan sampai besok kita melaksanakan sholat Idul Fitri adalah zakat fitrah. Kalau mengeluarkan zakat fitrah setelah sholat Id tidak jadi zakat, jadinya sedekah. Memang utamanya mengeluarkan zakat fitrah itu pas malam Id. Karena malam itu sudah masuk pada bulan Syawal, tapi qabla sholati, sebelum sholat. Berapa yang dikeluarkan Bapak Ibu sekalian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An ibni Umar radhiyallahu anhu maqal farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal hurri wal abdi al unsa wa dzakari was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik itu budak, orang merdeka, laki, perempuan, kecil, besar. Pokoknya orang yang hidup itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seberapa? So'an, satu sok dari kurma, satu sok dari gandum. Nah, satu sok ini Bapak Ibu sekalian adalah 4 kali genggaman kita ngeraup orang, kayak orang doa. Ngeraup gini, 4. Itu satu raupan namanya satu mot. Nah, satu mot ini satu raupan, 4 raupan. Ini dulu modelnya adalah
model takaran. Nah, naker ini kan susah. Kalau tangannya Habib Ali gede, tangan saya kecil, apalagi yang kecil lagi, lebih kecil. Kemudian para ulama berijtihad, berapa sih kira-kira untuk satu mod ini? Ada ulama menyebutnya 6 on. Ini gampangnya, ada yang ulama menyebutnya berapa? 6,5 on. Ada ulama yang menyebutnya adalah 7 on. Maka ada yang mengatakan satu zakat fitrah itu adalah satu sok 4 mod, kalau ditimbang jadi 2,4. Ada yang mengatakan 2,6, ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Dilempengin aja jadi berapa? Jadi 3 kilo. Kok lebih banyak Pak? Ya nggak apa-apa daripada kurang. Kalau lebih Bapak Ibu sekalian, zakatnya masuk, lebihnya otomatis jadi sedekah. Nah kalau literan dijadiin 3,5 liter. Diberikan, silakan dari sekarang, nggak usah nunggu nanti pas menjelang sholat, repot nanti dikasihnya. Nggak nemu orang yang mau nerima, kita tiba udah mau sholat. Nah ini timbangannya, ini takarannya ya, dari takaran menjadi timbangan. Kemudian so'an min tamrin, so'an min syairin, berupa kurma atau gandum. Apakah kita mau zakat fitrah dengan kurma dan gandum? Tidak. Ulama berijtihad bahwa yang dikeluarkan zakatnya adalah qutul baladi, adalah makanan pokok di suatu negara. Kalau makanannya nasi maka beras. Ya kalau makanan jagung keluarin jagung, kalau makanannya tepung keluarin tepung. Nah, kita sekarang ini Bapak Ibu sekalian mengeluarkan berasnya atau boleh mengeluarkan uangnya. Nah ini, kalau kita mengikuti pada teksnya min tamrin, maka ulama seperti Malikiyah, Syafi'iyah mengatakan harus berupa beras, nggak boleh uang. Kenapa? Karena disebutkan makanan di dalam hadis itu. Tapi kata Abu Hanifah, nggak apa-apa, pakai apa? Pakai uang. Kenapa? Karena maksud daripada kita zakat fitrah itu apa? Pertama, tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafasi. Yang kedua, tu'matan lil masakin. Orang berzakat fitrah itu tujuannya membersihkan kita yang berpuasa. Kadang saat berpuasa kita ngomongnya ngaco. Perbuatan kita kadang-kadang sia-sia. Kita tebus dengan zakat fitrah. Dan sekaligus sebagai pemberian makanan kepada orang miskin. Ketika lebaran mereka nggak ada yang berkekurangan, nggak ada yang kelaparan, semua bahagia saat lebaran. Maka kata Abu Hanifah boleh pakai uang karena dia sudah memenuhi terhadap tujuan syariah. Nah, pendapat juga Hanabila, ya pengikut mazhab Hambali disebutkan boleh mengeluarkan berupa uangnya kalau itu diperlukan atau itu yang memang lebih dibutuhkan. Atau di dalamnya ada maslahah. Ngirim zakat fitrah kemana? Mau dikirim ke Madura. Apa kita mau bawa begini? Ketangkap nggak boleh mudik. Nah, tapi kalau kita ngirimin pakai uang, ditransfer nyampe, berarti lebih maslahah. Di Jakarta udah kaya semua. Seperti pada zaman Umar bin Abdul Aziz, udah nggak ada yang berhak nerima zakat fitrah. Kemana? Oh di sana ternyata. Di mana? Di Jawa Timur di mana? Wahnya di Kalimantan di mana? Yang ada di sana masa kita mau tenteng? Ternyata pakai transfer lebih maslahah, lebih mudah. Oleh karena itu memenuhi tujuan terhadap zakat fitrah boleh saja untuk menggunakan uang. Inilah Bapak Ibu sekalian bedanya syariah dengan fikih. Syariah itu dari Allah dan Rasulnya tidak ada perbedaan di antara kita. Bahwa Allah mewajibkan zakat fitrah. Bahwa Allah mewajibkan kepada kita takarannya satu sok. Itu syariah. Fikihnya apa? Pendapat ulama di dalam derivasi atau istimbatul ahkam. Apakah kurma menjadi kurma saja yang dikeluarkan? Kalau kita nggak makan kurma, maka ulama ijtihad adalah makanan pokok. Kemudian ulama berijtihad, kalau begitu boleh nggak makanan diganti dengan uang? Disitulah pendapat fikih menjadi beda-beda. Ada yang tekstual tidak boleh berubah sama sekali, ya dari teksnya. Ada yang namanya kontekstual dan substansial. Yang penting tujuan syariahnya bisa tercapai. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Kiai ilmunya. Dan sesaat lagi
kita akan bertemu dengan guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abai Ghifran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Ifatul Malihah, Masya Allah ya. Dan baik, kita masuk lagi ke dalam tema kita untuk memperdalam dari sisi yang berbeda ya. Dan Alhamdulillah sudah bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Abai Ghifran. Masya Allah, guru sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, kita masih ngomongin masalah zakat nih guru nih. Ya Allah. Dan mudah-mudahan guru bisa mengasih dari sisi yang lain ya, pandangan yang lain. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati segenap para ulama, para guru, para kiai dimanapun berada, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lupa host kita Bang Ali Zainal, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah. Amin ya Allah. Lupa segenap para pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, terkhusus kepada ibu-ibu yang ada di studio. Bu, bu, Ya ya ya. bu, Ya ya. masih puasa bu? Masih. Mukanya seger-seger banget. Nampak kelihatan juga ini kerudungnya baru ya bu ya? Iya iya iya. Udah lunas apa belum? Belum. Nunggu THR baru lunas ini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, apa yang tadi disampaikan oleh guru kita Kiai Khalil Nafis sangat memberikan jawaban yang betul-betul luar biasa. Sehingga ini bulan penuh kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ayat yang begitu indah. Apa yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, aqimus salat wa atuz zakat. Ayat ini, kalimat ini begitu banyak bertebaran di dalam Al-Quran. Bahkan sampai 24 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menandakan bahwa ada keterkaitan antara aqimus salat wa atuz zakat. Yang pertama dari sisi agar tujuannya adalah apa? Hablum minallah. Sehingganya ketika kita buka puasa dan beribadah puasa ini adalah enggak ada lain melainkan bagaimana caranya kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada enggak nih bulan Ramadan ngakunya head padahal enggak head? Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Ada yang enggak? Ada guru. Ada enggak ngakunya Ramadan, malas puasa, bilangnya sama teman head? Ada yang begitu? Ada? Ada guru. Mana orangnya? Agak di sini guru. Jadikan Ramadan ini sebagai jalan komunikasi kita dengan Allah. Sehingganya ibadah puasa ini adalah ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana takar pahalanya tidak ada yang tahu.
Ibu dan Bang Ali nggak pernah tahu pahala yang lebih besar apa ibu atau Bang Ali. Di sini ada nggak ibu-ibu puasa tapi ngomongin orang mulu? Ada orangnya ada? Ada guru. Mana orangnya? Yang mana ya? Nah jadi hubungan yang begitu luar biasa dari aqimus sholat sampai kita melakukan puasa ini adalah hablum minallah. Yang kedua adalah wa'atuz zakat, hubungannya hablum minannas. Bahwa dari puasa ini agama kita mengajarkan untuk mutmainul ji'an, memberi kepada yang lapar, memberi kepada yang kekurangan, memberi yang ada dalam belum berkecukupan, sehingganya ada zakat fitrah. Zakat fitrah ini guru kita tadi sampaikan bukan hanya membersihkan diri kita, mensucikan diri kita, melainkan juga ada nilai manfaat banyak buat orang lain. Khudz min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Bahwa ambil dari sebagian harta kita zakat ini untuk membersihkan dari apa? Keharaman-keharaman tadi. Membersihkan dan mensucikan daripada keharaman harta kita dengan tujuannya adalah apa? Agar Allah berkahkan dari harta kita semua, insya Allah. Sehingganya Bang Ali Ya. ada beberapa hal yang boleh menerima zakat mal. Jadi zakat itu tadi guru kita sampaikan zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini siapa aja boleh. Kadang-kadang ada yang begini Bang Ali. Iya. Mumpung banyak zakat fitrah, anaknya enggak yatim disuruh ngambil. Gara-gara ada zakat. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya. Masih punya bapak disuruh jadi yatim. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Kagak di sini kayaknya orangnya. Jangan menghalalkan cara, insya Allah Allah kasih rezeki yang berbeda buat kita. Yang kedua, zakat mal itu ada khusus bagian asnafnya. 8 golongan yang boleh mendapatkan zakat mal. Pertama adalah al-fuqara wal masakin. Pertama orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga adalah siapa? Tidak ada lain yaitu al-fuqara wal masakin wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, terus budak, terus adalah orang-orang fisabilillah, terus adalah wabnis sabil. Ini adalah golongan-golongan orang-orang yang boleh mendapatkan daripada zakat mal. Dan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ketetapannya. Sehingganya momen Ramadan ini harus betul-betul menjadi momen bagaimana kita bisa lebih manfaat buat orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan kesulitan orang lain, bagaimana caranya kita bisa nikmat memberi. Orang yang baik dia bisa berusaha memberi bukan hanya dalam keadaan lapang tapi juga dalam keadaan sulit. Utamakan saudara kita dulu. Bu. Baik. Bu. Ya. Bu. Ya. Ada nggak di sini orang pelit? Ada. Ada apa kagak? Ada. Sama saudara nggak ngebagi? Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Ada di sini kali. Sama tetangga hitung-hitungan. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Ada noh yang baju kuning. Jangan sampai kita mau bayar fitrah aja minjem dulu sama orang. Ada yang begitu ada? Ada guru. Mana orangnya? Aduh kemana ya? Udah pulang. Kadang-kadang buat beli baju ada. Ada, Benar iya. Bang? Iya. Buat beli sendal ada, betul? Benar. Buat ke mall ada. Ada. Buat zakat susah banget. Ada yang begitu? Ada guru. Mana orangnya? Udah pulang guru. Ayo, jangan sampai harta yang kita punya ini malah mempersulit di akhirat kita. Jangan sampai anugerah yang Allah berikan kepada kita ini hisabnya berat nanti di akhirat. Oleh karenanya momen Ramadan ini mudah-mudahan menjadi momen untuk kita bukan hanya mengeluarkan zakat fitrah, juga bisa mengeluarkan zakat mal agar adalah apa? Jangan sampai nanti di akhirat Allah berikan berat dalam timbangan amal kita dalam keburukan. Na'udzubillah min Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Hadanallah iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih guruku Abil Ghifran, Masya Allah ya. Dan sama-sama sesaat lagi kita akan perbaiki bacaan Al-Quran kita ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Yuk kita lengkapi hari dengan ngaji yuk. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja
qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jumat Mubarak. Ibu-ibu. Masya Allah, hari Jumat, hari ganjil ya. Tadi malam Jumat ya, malam ganjil. Kemudian malam 10 akhir Ramadan. Masya Allah, hujan pula. Ya Allah, itu kemungkinan diterimanya doa kita, diterima amaliyah Ramadan kita, dan kemungkinan Lailatul Qadar itu besar kata ulama kita. Jadi subhanallah, hari ini ditambah lagi amalannya. Menikmati akhir-akhir Ramadan, memaksimalkan akhir-akhir Ramadan. Sebagaimana kalau ada bola, kalau udah injury time itu Masya Allah tambah semangat. Ya Bu ya, jangan tambah kendor tapi tambah semangat. Masya Allah, salah satu semangatnya semangat dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul qiyam, wa syahrul Quran. Bulan puasa, bulan sholat malam, dan bulannya Al-Quran. Kita buka surah apa hari ini Bang Ali? Surah At-Taghabun. Surah At-Taghabun mulai dari ayat 1 sampai kita coba dulu ayat 2 ya. InsyaAllah tidak sendirian, ada salah satu jamaah majelis taklim yang dikorbankan oleh teman-temannya untuk duduk di depan. Ya Bu ya, Ibu wajahnya kayak rileks sekali Masya Allah. Kayaknya bahagia sekali tampil di depan. Ibu tegang ya Bu ya? Enggak. Jangan, santai aja Bu, kita belajar sama-sama belajar ya. Surah At-Taghabun ayat 1 dan 2. Namanya siapa Bunda? Ibu Trisnawati. Ibu Trisna dari majelis taklim apa? Majelis Taklim Nurus Salam. Nurus Salam, Masya Allah, cahaya keselamatan. Amin. Di Tambun Selatan Bekasi. Tambun Bekasi, baik. Bismillah, siapa yang meminta Ibu duduk di depan? Ketua Majelis Taklim? Iya. Oh, Ibu ketuanya? Jahat ya Ibu ketuanya. Ya udah Bu, silakan dibuka surat Taghabun ayat 1. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Semuanya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Silahkan Bunda Trisna diulang sendirian. Yusabbihulillah. A'udzubillah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. A'udzu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Iya. Yusabbihu lillahi. Jangan terlalu panjang. Yusabbihu lillahi. Kepanjangan. Dia cuma 2 ketukan. Kalau mau sambil tulis begini. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya, jadi 2 ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Subhanallah, ketika kita membaca satu ayat tidak boleh ada pengurangan huruf dan tidak boleh ada penambahan huruf. Jadi kalau seperti fil ard, maka dha-nya juga dibaca. Fil ard, ada dha-nya.
fil ard. Jangan sampai hilang. Nah, kita sambung lagi. Silahkan Bu Trisna disambung. Lahul mulku wa huwal hamd. Lahul. Lahul mulku wa lahul hamd. Jangan hamd. Karena mim itu bukan qalqalah. Hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Lahul mulku wa huwal hamd. Jangan lihat ke aku, lihat ke Qur'annya. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya, bukan hamd, tapi hamd. 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 Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Jangan ham. Wa lahul hamd. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lahul mulku wa lahul hamd. Jangan ham. Ya, gak ada ham. Ham, berhenti aja. Ham. Coba ham. Hamd. 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 Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Lahul mulku wa lahul hamd. Masih ada hamd. 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 Coba Ibu bilang hamdi. Hamdi. Hamdu. Hamdu. Hamda. Hamda. Hamd. Hamd. Ya. Walahul hamd. Ya. Lahul mulku wa lahul hamd. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lanjut ayat yang kedua. Silahkan Bunda Trisna. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Iya, mim ketemu dengan fa, dia tidak berdengung. Jadi khalaqakum fa, jangan khalaqakum fa. No, tapi huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Ya, ruwa berdengung, minkum berdengung, minkum berdengung. Ya. Wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Bunda Trisna, ibu-ibu sekalian. Semoga kita selalu menjadi ahlul Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih Ustaz Syam dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan melengkapi puasa kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dalam Al-Qur'an, aqimus salat wa atuz zakat. Maka mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan jalan ibadah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan zakat semoganya hablum minanas kita makin lebih luas dan bermanfaat bagi semua orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis ini. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima aghlika wal khatim lima sabaqa. Nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna ya Allah warzuqna ya Allah bil imani kamilin wa li faraidika muaddin wa li zakati fa'ilin wa li ma'indaka raghibin wa li afwika rajin wa bil huda mutamasikin. Allahumma rizqna rizqan katsiran mubaraka wa 'allimna 'ilman nafi'a wal hikna bis salihin. Allahumma taqabbal minna ya Allah salatana wa taqabbal minna siyamana wa taqabbal minna du'aana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Kiai Haji Khalil Nafis, Ustaz Abi Ghifran, Ustaz Syam, Ifatul Malihah, dan pemirsa yang ada di studio maupun pemirsa yang ada di rumah. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salam